Bismillahirrahmanirrahim. Al-maktu'u utawi iki iku nerangake hadis maktu. Al-maktu'u utawi hadis maktu huwa ya maktu. Iku al-haditsu hadis. Al-mudhafu kang den sandarake apa hadis ila tabi'i marang tabi'in qaulan. Ale rupa ucapan au fi'lan utawa rupa perbuatan. Sawaun pada uga iku kana ana apa hadis ana iku muttasilan sambung. Muttasilul isnadi sambung sanate amla uta ora sambung. Wa sumirin arane apa hadis maktu bidzalika kalon mengkono-mengkon maktu li qatihi korona putus hadis anil usuli saking sambung li sahabi marang sahabat au ilan nabi au awin nabi sallallahu alaihi wasallam utawa marang nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulul melebu fi hadis ta'rif ilmu ikra ta'rif apa al-mutasil hadis mutasil wal mu'dhal lan hadis mu'dhal wal munqati lan hadis munqati wa yakhrujulan melebu apa al-marfu hadis wa yakhrujulan kejaba apa al-marfu hadis marfu wal mauquf lan hadis mauquf wal mursal lan hadis mursal. Hukmuhu tawi hukumi hadis maktu annahu sa'ata min hadis maktu iku laisa ora ana apa hadis maktu ora ana iku bihijatin jadi hujjah illa kejaba idza kana lamun ana hunaka ilmu kononggon apa qarinah tanda tadullu kan nuduhake apa qarinah ala rafi ngatasé marfu fayakunu maka ana apa hadis maktu ana iku marfu'an hukman marfu secara hukum hukman dalam hukum au qarinatun au kanat hunaka qarinatun tadullu ala rafi ataf ke sini ya. Au qarinatun utawa tanda tadullu kanu doake apa qarinah ala waqfi ing atase mauquf fayakunu maka ana apa hadis maktu ana iku mauqufan mauquf hukman secara hukum kaqauli tabi'i kaya dene pengecapane tabi'in minas sunnati iku setengah sing sunnah kadza wa kadza faraji maka te pendapat kang rajih an hadza sa'tamana ikil hadis iku maktun maktu lahu iku tetep kedua waktu apa hukmul waqfi hukum mauquf. Waqat atlaqana teman-teman mutlaqake sebab adun sebagian ulama al maktu yang hadis maktu fi maudil muqati dalam panggonan muqati. Wa bil aksilan kelawan suwali tajawuzan korona arahe wanangake au utlaqa utawa mutlaqake sapa ba'duhum al mungkata ing mengwati fi maudhi'il maktu dalam panggonane maktu. Bismillahirrahmanirrahim. Al maktu'u bab menerangkan hadis maktu. Hadis maktu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Baik hadis tersebut berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Baik hadis tersebut sanadnya sambung atau tidak sambung. Jadi kalau marfu kemarin hadis yang disandarkan kepada Nabi, kalau maktu itu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Kemudian kalau mauquf hadis yang disandarkan kepada sahabat. Maka apapun jenisnya, kalau hadis itu disandarkan kepada tabi'in, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik sanadnya terputus ataupun sambung, tetap namanya hadis maktu. Wasumia dinamakan hadis maktu. Kenapa dinamakan hadis maktu? Bidzalika li qat'ihi karena hadis tersebut putus anil wusuli dari sambung li sahabi kepada sahabat awin nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada nabi. Lah hadis maktu ini dikatakan hadis maktu karena hadis tersebut terputus dari sahabat dan dari nabi. Jadi hadisnya tidak sampai kepada sahabat, begitu juga tidak sampai kepada Nabi, maka dikatakan hadis maktu.
Wa yadkhulu fi hadha ta'rif, masuk dalam definisi hadis maktu al muttasil, hadis muttasil, wal mu'dhal, hadis mu'dhal, wa munqati dan munqati. Hadis muttasil bisa juga nanti bisa maktu, mu'dhal juga bisa maktu, munqati juga bisa maktu. Karena tadi poinnya apa? Pokoknya disandarkan kepada tabi'in itu sudah maktu. Muttasil atau tidak, maka itu tidak dianggap. Sehingga kalau ada hadis muttasil, muttasilnya memang sambung tapi cuma sampai ke tabi'in umumnya, ya itulah namanya hadis muttasil. Ataupun hadis munqati begitu juga. Kemudian wa yakhruju, tidak masuk dalam definisi maktu, dalam istilah maktu ya, al marfu, hadis marfu. Karena marfu tadi kan hadis yang disandarkan kepada Nabi, kalau mauquf disandarkan kepada sahabat. 3 hadis tidak masuk, termasuk hadis mursal. Hukmuhu, hukumnya hadis maktu, annahu laisa bihujjatin, tidak bisa dijadikan hujjah, illa idza kana, kecuali jika ada hunaka dalam hadis itu qarinatun, satu tanda, tadullu, yang menunjukkan ala raf'i, bahwasanya hadis itu marfu kepada Nabi. Jadi kalau ada tanda-tanda hadis itu marfu kepada Nabi, maka itu nanti bisa dijadikan hujjah. Sehingga hadis tersebut pun itu tidak hanya sekedar dinamakan maktu. Nah, hadis itu tidak dinamakan maktu lagi, tapi dinamakan fayakunu marfu'an hukman. Nah, itu nanti dikatakan hadis marfu secara hukum. Kalau kita dibuka di manhal ya, seperti ini. Maktu dalam bab. Ini agak ke atas babnya. Nah, ini maktu ya. Al-maktu laysa bihujjatin haitsu khalan qarinatu raf'i, sama. Amma idza wujidat tadullu qarinatun tadullu ala raf'ihi dan nabi falahu marfu, kama annahu idza wujidat fihi qarinatun falahu mauquf. Jadi kalau ada qarinah yang menunjukkan hadis itu disandarkan kepada Nabi, maka nanti dinamakan hadis marfu hukman. Ini seperti contohnya ini. Faminal maktu alladzi lahu hukmul marfu. Hadis maktu karena hanya disandarkan kepada Nabi, tapi secara hukum itu dikatakan marfu, seperti ucapannya sahabat, aqwalut tabi'in fi asbabi nuzulil Qur'anil Karim. Seperti para tabi'in, ucapannya tabi'in yang menerangkan, yang meriwayatkan hadis yang isinya tentang asbabun nuzulil Quran, ya kan? Atau ucapan-ucapan mereka yang hadis-hadis yang mereka riwayatkan, yang mana mereka itu tidak mungkin mengambil kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua hadis-hadis yang mereka riwayatkan itu secara hukum adalah dinamakan hadis marfu secara hukum. Wallahu a'lam. Adapun ucapannya tabi'in umumnya minas sunnati kadza, fasahih annahu mauquf wa qila mauquf mursal. Wallahu a'lam. Jadi hadis hadis maktu ya tidak bisa dijadikan hujjah karena hadis tersebut tidak sambung atau putus. Istilahnya putus, tidak sambung kepada sahabat, apalagi tidak sambung kepada Nabi. Maka hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah kecuali ada qarinah bahwasanya hadis itu disandarkan kepada Nabi, seperti contoh yang sudah disampaikan tadi. Maka mengetahui, memahami hadis maktu ini juga sebetulnya bisa kita mengambil hikmah di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun pembahasan hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan itu sudah selesai sebelumnya. Nah, kita belajar di antaranya hikmahnya ya di dalam kita
bergaul dalam kehidupan, kita itu bisa memfilter itu berita-berita yang harus kita terima ataupun berita-berita yang harus kita tolak, seperti itu. Siapa yang memberi berita, orang itu termasuk orang fasik atau orang jujur. Maka dalam ilmu mustalah kan seperti itu. Berita ini masuk kategori hadis sahih kalau bagaimana? Diriwayatkan oleh orang yang menyempurnai 5 syarat. Orangnya adil, kemudian dhabit dan sebagainya. Kalau tidak menyempurnai syarat, maka beritanya tidak bisa diterima secara secara garis besarnya itu masih dilihat lagi. Sehingga di sinilah ada namanya hadis maqtu. Ada seorang tabi'i, ada hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Hadis itu tidak sampai kepada Nabi. Rawi itu hanya menyandarkan kepada seorang tabi'in, tidak sampai kepada Nabi. Nah, sehingga itu tidak bisa dijadikan hujjah kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya di situ ada marfu. Waqad atlaqa ba'duhum al-maqtu fi maudil munqati wa bil aksi. Nah, jadi terkadang maqtu dan munqati ini ya dipakai dalam makna yang sama. Kadang maqtu yang dikehendaki adalah munqati, kadang munqati yang dikehendaki adalah maqtu. Maksudnya seperti itu. Awil munqati atlaqa munqati fi maudil maqtu. Wallahu a'lam bissawab.